Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku mau buat brownies kukus dengan resep yang sangat mudah dan simple. Hasilnya dijamin enak banget, lembut, nyoklat dan gak bikin seret. Yang masih suka gagal bikin brownies kukus, teman-teman wajib cobain resep ini ya. Insya Allah berhasil. Selain cocok untuk ide cemilan, brownies cantik ini juga cocok banget untuk ide jualan. Yang pemula wajib coba resepnya karena ini anti gagal. Yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahan apa saja yang digunakan? Ikuti videonya sampai selesai, simak tahap demi tahapnya ya. Untuk teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari kami. Dan sekarang, yuk langsung saja kita buat sama-sama. Oke, langkah pertama di sini akan aku lelehkan 75 gram coklat batang DCC. Untuk coklat batangnya ini sudah aku potong-potong kecil ya, agar lebih mudah meleleh. Tambahkan 100 ml minyak goreng, gunakan minyak goreng yang baru ya teman-teman. Lanjut, untuk cara melelehkannya, aku pakai cara seperti ditim di atas air mendidih. Nah ini airnya sudah mendidih ya teman-teman, kita tim coklatnya di atas air mendidih seperti ini. Untuk api kompornya teman-teman boleh matikan saja. Kemudian aduk-aduk coklatnya sampai tercampur merata dengan minyak. Nah, kalau coklatnya sudah benar-benar meleleh dan lembut seperti ini sudah cukup. Angkat dan sisihkan, biarkan sampai suhu ruang. Oke, berikutnya di wadah yang berbeda, masukkan 4 butir telur ukuran sedang, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP untuk takarannya seperti ini. Lanjut, kita mixer secara bertahap dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan tinggi kurang lebih selama 5-7 menit sampai mengembang putih, kental, dan berjejak. Nah ini setelah 7 menit kita mixer, adonannya sudah putih, mengembang, dan berjejak. Ini sudah cukup, kita matikan mixernya. Berikutnya, masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang, saya pakai segitiga biru, 25 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh baking soda, dan 1 bungkus vanili bubuk. Untuk bahan-bahan keringnya, di sini aku ayak seperti ini agar tidak ada bahan-bahan yang bergumpal ya. Oke, kalau sudah, di sini akan aku mixer lagi, tapi sebelum itu aduk-aduk terlebih dahulu adonannya agar tidak berhamburan. Nah, setelah diaduk baru kita mixer. Di sini kita mixer dengan kecepatan rendah asal cukup tercampur rata saja, kurang lebih selama 30 detik saja. Nah, kalau sudah, lanjut akan kita masukkan coklat leleh yang sudah suhu ruang dengan teknik pancing. Caranya, ambil sedikit adonannya, kemudian kita campur dengan lelehan coklatnya. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Nah, setelah tercampur merata, baru masukkan semua adonan coklatnya. Kemudian aduk balik dengan spatula. Dengan cara teknik pancing seperti ini, coklatnya akan lebih mudah tercampur rata. Dan pastikan tidak ada minyak atau adonan yang mengendap di bagian bawah ya, agar tidak bantat. Nah seperti ini, untuk teksturnya kental ya teman-teman. Nah kalau sudah, kita sisihkan dahulu. Oke, langkah selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm untuk tingginya. Jangan lupa bagian bawahnya olesi dengan margarin tipis-tipis. Kemudian tutup atau alasi lagi dengan kertas roti. Untuk bagian pinggiran loyang tidak aku olesi apapun ya, agar kuenya tidak menyusut atau turun setelah matang. Oke, kita tuang adonannya. Oh ya teman-teman, di sini adonannya aku bagi menjadi 2 bagian yang sama rata. Tapi maaf, untuk masing-masing bagian tidak aku timbang ya, hanya kira-kira saja. Kita tuang adonannya 1 bagian terlebih dahulu.
Nah, kalau sudah, ratakan adonannya dengan tusuk sate seperti ini. Kemudian hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang terjebak di dalam adonan. Nah, kalau sudah, ini siap untuk kita kukus. Pastikan kukusan sudah harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 15 menit atau sampai mendidih. Baru masukkan loyangnya, kita kukus kuenya kurang lebih selama 20 menit dengan api sedang cenderung kecil. Untuk tutup kukusan yang rata, jangan lupa tutup kukusan harus dialasi dengan kain agar airnya tidak menetes ke adonan. Teman-teman, ini setelah 20 menit adonannya kita kukus, kita akan tambahkan keju slice di atas kue browniesnya. Pastikan kuenya sudah kokoh ya, agar tidak turun saat sudah matang. Untuk penambahan keju slice opsional aja ya teman-teman, bisa juga diganti dengan coklat seres, sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Kemudian tuang sisa adonan browniesnya, tuang pelan-pelan saja di atas keju slice. Kemudian ratakan dengan spatula sampai seluruh permukaan keju tertutupi. Nah, kalau sudah, kita kukus kembali kuenya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 30 menit. Oke teman-teman, ini setelah 30 menit kita kukus, kita buka ya. Nah, seperti ini hasilnya, kue brownies kita mengembang dengan sempurna dan ini sudah matang ya. Kita angkat lalu sisihkan. Bisa dilihat ya teman-teman, hasil kuenya cantik, permukaan kuenya rata dan halus. Nah, setelah hangat, kita sisir pinggiran kuenya dengan spatula. Kemudian lepaskan dari cetakan. Caranya cukup kita balik saja seperti di video. Lalu lepaskan kertas rotinya. Oh ya teman-teman, karena kuenya akan kita potong menjadi 3 bagian, sebaiknya setelah kuenya agak dingin, kuenya akan aku simpan terlebih dahulu di dalam lemari es. Kurang lebih selama 30 menit, agar kuenya lebih set saat dipotong. Nah, ini setelah 30 menit disimpan di dalam lemari es, kuenya sudah aku pindahkan ke atas talenan. Nah, ini siap untuk kita potong menjadi 3 bagian yang sama rata. Bisa dilihat ya teman-teman, saat dipotong kuenya lebih mudah karena sudah benar-benar set dan dingin. Kemudian lanjut untuk kemasan kuenya, di sini aku pakai box Mika hotdog seperti ini. Untuk detail ukuran dan link pembeliannya nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Kita ambil satu bagian kuenya. Bisa dilihat ya teman-teman, layer kejunya terlihat rata dan tidak turun ya. Kemudian letakkan di box Mika masing-masing. Nah, kalau sudah, tahap berikutnya akan kita beri topping. Di sini aku sudah siapkan coklat glaze yang sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini. Semprotkan coklat glaze-nya ke permukaan brownies-nya seperti di video. Lakukan ke semua kue brownies sampai selesai. Lanjut, tambahkan potongan stroberi. Dan tambahkan juga kacang cincang matang agar lebih cantik dan lakukan sampai semuanya selesai. Dan tara, ini dia hasilnya teman-teman, resep brownies kukus kita yang rasanya bener-bener enak banget, lembut, empuk, nyoklat dan gak bikin seret. Bisa dilihat ya teman-teman, kue browniesnya super empuk dan lembut. Kue brownies ini bisa bertahan selama 3 hari di suhu ruang. Untuk satu resep jadi 3 box seperti ini. Untuk saran harga jual sesuaikan dengan modal yang teman-teman pakai ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.